Buruk itu adalah cahaya. Buruk itu adalah cahaya yang menuntun kita untuk menuju keadaan yang terang benderang, keadaan yang berkesadaran, saudara. Itulah buruk, saudara. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi ilmu itu adalah penuntun. Penuntun bagi kita untuk melewati suatu kegelapan, saudaraku. Kegelapan pikiran kita sendiri, saudaraku. Karena sisi gelap di diri kita itu ada pada pikiran. Dan juga ada sisi terangnya, saudaraku. Ketika pikiran kita mulai berkesadaran, diri kita mulai berkesadaran, semuanya serba berkesadaran, dari ujung kuku sampai ujung rambut, mulai tersadarkan, maka kita sudah mulai tercerahkan, saudaraku. Ketika seorang manusia tercerahkan, dia sudah mengendarai buruk, saudaraku. Dia sudah mulai melakukan perjalanan, saudaraku. Perjalanan atau yang disebut Isra. Dia sudah mulai meniti pada dirinya sendiri, masuk ke dalam dirinya sendiri untuk menemukan keberadaan itu sendiri. Jadi buruk adalah pembantunya atau alatnya yang membuat dia bisa tercerahkan, saudaraku. Buruk adalah ilmu. Secara hakikat itu adalah ilmu atau sebuah pengetahuan. Ya memang jauh berbeda dengan syariatnya, karena syariatnya diperjelas dengan kuda atau hewan, atau diwujudkan menjadi sesuatu, saudara. Tetapi perbedaan itu jangan membuat kita tercerai-berai, saudaraku. Karena sama-sama benar menurut saya. Nggak ada yang salah, saudaraku. Apapun itu bahasanya, apapun itu pembentukannya, yuk kita tetap akan menggalinya ke dalam. Karena orang hakikat itu senang menggali ke dalamnya sesuatu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan Terap Kehidupan memberikan sesuatu kepada Anda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang buruk, saudaraku. Buruk adalah sebuah kendaraan dalam metodologi agama Islam, dalam metodologi syariat. Buruk ini disebut sebagai kendaraan, saudaraku, atau digambarkan seekor kuda poni yang bersayap, begitu, saudaraku, menurut pengetahuan secara syariat. Tapi berbeda dengan hakikat, saudaraku, karena kebenaran dari semua itu tidaklah begitu, saudara. Hakikat kebenarannya, buruk itu bukanlah hewan, saudaraku, bukanlah sesuatu benda atau barang atau makhluk hidup, saudaraku. Buruk itu adalah cahaya. Buruk itu adalah cahaya yang menuntun kita untuk menuju keadaan yang terang benderang, keadaan yang berkesadaran, saudaraku. Itulah buruk, saudaraku. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi ilmu itu adalah penuntun. Penuntun bagi kita untuk melewati suatu kegelapan pikiran kita sendiri. Karena sisi gelap di diri kita itu ada pada pikiran, dan juga ada sisi terangnya. Ketika pikiran kita mulai berkesadaran, diri kita mulai berkesadaran, semuanya serba berkesadaran, dari ujung kuku sampai ujung rambut mulai tersadarkan, maka kita sudah mulai tercerahkan. Ketika seorang manusia tercerahkan, dia sudah mengendarai buruk, saudaraku. Dia sudah mulai melakukan perjalanan atau yang disebut Isra. Dia sudah mulai meniti pada dirinya sendiri, masuk ke dalam dirinya sendiri untuk menemukan keberadaan itu sendiri. Jadi buruk adalah pembantunya atau alatnya yang membuat dia bisa tercerahkan. Buruk adalah ilmu. Secara hakikat itu adalah ilmu atau sebuah pengetahuan
ya memang jauh berbeda dengan syariatnya, karena syariatnya diperjelas dengan kuda atau hewan, atau diwujudkan menjadi sesuatu, saudaraku. Tetapi perbedaan itu jangan membuat kita tercerai-berai, saudaraku, karena sama-sama benar menurut saya. Nggak ada yang salah. Apapun itu bahasanya, apapun itu pembentukannya, yuk kita tetap akan menggalinya ke dalam. Karena orang hakikat itu senang menggali ke dalamnya sesuatu itu. Begitulah cara hakikat menyikapi sesuatu, saudara. Jadi memang berbeda. Kalau yang lain menyikapi secara kasar, hakikat itu menyikapinya sangat halus sekali. Jadi sehingga nampaklah kelembutannya, nampaklah keagungannya, ya keagungan ilahi Rabbi, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Dimulainya perjalanan manusia dengan dia memiliki sebuah pengetahuan, saudaraku. Pengetahuan tentang dirinya. Maka pengetahuan itu akan menuntunnya, menunjukkan jalannya, menerangi jalannya. Untuk menuju kemana? Untuk menuju pada kesadaran itu sendiri, saudara. Untuk menuju kepada Allah, manusia harus punya ilmu, harus berpengetahuan dulu, harus tercerahkan dulu, saudaraku. Karena tanpa kita tercerahkan, kita tidak akan tahu di mana alamatnya Allah, di mana alamatnya diri yang sejati itu atau guru sejati itu. Kita tidak akan tahu tanpa sebuah pengetahuan, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Pada siang hari ini saya berada di rumah Belanda, saudaraku. Rumah peninggalan Belanda. Nggak tahu tahun berapa dibuatnya, saudaraku. Namun inilah peninggalannya, saudaraku, di belakang saya. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Banyak saudara-saudara kita menginginkan pengetahuan tentang dirinya, tentang bagaimana caranya meniti ke dalam dirinya, yang menemukan kesadaran itu. Kita hanya bertanya dan bertanya, tetapi kita tidak mau mencarinya. Jika hanya sekedar bertanya-tanya, engkau tidak akan pernah menemukan sesuatu yang engkau cari. Karena tiap segala sesuatu, saudaraku, itu pasti ada titik kuncinya. Kemana kita harus mencarinya? Ya kemanapun. Kalau kita membutuhkan seorang guru, maka carilah seorang guru. Bisa melalui YouTube, bisa melalui buku, bisa melalui langsung kepada seorang mursyid. Tetapi yang lebih afdolnya, kita harus memiliki guru tubuh, saudaraku. Guru yang membimbing secara tubuh, namun tujuannya pada ruhaniyah itu sendiri, saudaraku. Buruk adalah kendaraan satu-satunya. Tapi buruk bukan kuda ya. Buruk itu adalah, kuda itu adalah simbol dari pengetahuan. Karena kenapa disimbolkan kuda? Ya karena kuda adalah makhluk cerdas, saudara. Kenapa disimbolkan kepada kuda? Benar juga, nggak ada salahnya. Berarti nggak ada yang salah, begitu. Karena itu hanyalah simbol untuk kita mengetuk, saudaraku. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran, dalikal kitabulah raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang tersesat. Jadi surat cintanya Allah kepada kita, saudaraku. Bagi kita-kita yang tersesat, yang tidak memiliki pengetahuan, maka Al-Quran bisa menjadi solusinya, bisa menjadi petunjuknya. Untuk menemui Allah kita harus mencarinya kemana? Ya di Al-Quran banyak, saudaraku, yang menerangkan pertemuan-pertemuan hambanya dengan Tuhannya. Jadi kalau kita punya Tuhan tapi nggak tahu Tuhannya seperti apa, bagaimana, ya bagaimana kita menyembah, saudara? Ini secara logika.
Coba Anda berpikir secara luas sekarang. Jangan monoton pada satu tempat, pada satu wadah, tetapi bukalah diri Anda selebar-lebarnya supaya diri Anda memahami isi-isi yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita luas dalam memahami segala sesuatu. Jangan cukup sampai di situ-situ saja. Jadi kita beranjak dari tempat duduk kita, berjalanlah, berlari pendeklah, kemudian larilah dengan cepat, saudara, agar engkau sampai ke tempat tujuanmu secepat kilat. Dengan apa? Ya dengan pengetahuan, saudara. Pengetahuan akan mengantarmu, hanya akan menjadi pengantar buat untuk menemui sumbernya cahaya itu sendiri. Karena pengetahuan itu adalah sumbernya cahaya kecil, saudara. Jadi pengetahuan itu adalah cahaya yang akan menuntun kita menemukan kesadaran kita sendiri. Terus tingkatkan kesadaran kita supaya kita nggak sia-sia dalam belajar, saudara. Makanya Adam itu disebut pelupa, ada yang menyebutnya tidak ada. Maka setelah Adam, nama nabi selanjutnya adalah Idris, saudaraku. Tahu maknanya Idris atau artinya Idris? Idris itu belajar, saudara. Jadi bermadrasah, belajar, mencari pengetahuan. Jadi supaya tahu isi surga bumi itu seperti apa, isi di dalam dirinya seperti apa, maka tidak akan pernah jauh beda dengan apa yang dilihatnya, saudara. Dengan apa yang ditemuinya, dengan apa yang dirasakannya. Kalam-kalam itu tidak akan pernah beda dengan apa yang ada di sekitarnya, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya di alam semesta ini untuk menerangi siapa? Untuk menerangi kita dalam melakukan pencarian kita. Melakukan pencarian terhadap apa? Melakukan pencarian terhadap diri kita sendiri, diri kita yang sejati, diri kita yang pribadi, atau menemui kesadaran-kesadaran itu, atau disebut juga Allah, saudara. Maka gapailah puncak kesadaran itu, saudaraku. Gapailah sidro itu dan tempati sidro itu. Jangan kau kemana-mana sebelum engkau mengetahui segalanya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, sidro itu adalah puncak, muntaha itu adalah kesadaran, saudaraku. Jadi sidrotil muntaha artinya adalah puncaknya kesadaran manusia itu sendiri. Sadar akan dirinya, sadar siapa akan dirinya, dari mana asalnya, kapan lahirnya, kapan mulai hidupnya, dan kapan matinya, saudaraku. Kapan dia mencari pengetahuan-pengetahuannya. Jadi kesadarannya secara menyeluruh, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita di sini saat ini bersantai ria, menikmati suasana alam di pelataran Taman Belanda yang sangat luas ini, saudaraku. Di sini saya banyak didoakan oleh rerumputan, oleh pepohonan, oleh batu-batu. Mereka memanggil saya untuk saya bersender seperti ini, saudara. Batu ini tadi memanggil saya. Dia memanggil saya dengan isyarat. Dia memanggil saya, dia berkata, "Kemarilah, saudaraku." Dia berkata memanggil saya, "Kemarilah, aku di sini bersamamu." Jadi aku datang menghampirinya, menemuinya, dan aku sandarkan punggungku di batu ini. Dia menyanggahku seperti ini, saudara, sehingga membuatku nyaman. Inilah keagungannya, saudara. Inilah tajallinya, keagungan sang kuasa itu sendiri. Jadi Allah itu benar-benar di mana-mana dan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan melalui hamba-hambanya.
melalui makhluk-makhluk yang diciptakannya yang sebenarnya adalah wujudnya daripada dia sendiri, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita manusia ini hanya menjalankannya, saudaraku. Apa-apa perintahnya dan apa-apa larangannya. Tetapi Allah memberikan kebebasan juga kepada kita. Allah tidak pernah melarang kita, saudaraku, untuk melakukan, untuk mengeksplorasi setiap sesuatu yang ada di dalam diri kita. Entah baik, entah itu buruk, saudaraku. Terserah kita-kitanya, saudaraku. Mau mengambilnya bagaimana? Allah mempersilahkan, saudara. Engkau mau berbuat buruk, maka Allah akan mengiyakan perbuatan. Tetapi ingatlah, dari setiap perbuatan itu akan ada konsekuensi yang harus kita tanggung, saudaraku. Jadi melakukan sesuatu itu kita disuruh berhenti sejenak, saudaraku. Berhenti sejenak untuk apa? Untuk kita berpikir. Untuk kita bertanya kepada diri kita. Apakah benar yang kita lakukan ataukah salah, saudaraku? Begitu. Berhenti sejenak, tanyakan dirimu. Apakah ini sebuah kebenaran ataukah kebodohan buat kita? Ataukah kebohongan buat kita? Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Berbicara tentang buruk, nggak ada habis-habisnya memang, saudara. Setiap acara-acara Isra Mi'raj pasti dikumandangkan, saudaraku. Setiap acara-acara Isra Mi'raj itu pasti yang namanya buruk ini dibawa, saudara. Kenapa? Ya, karena ini adalah alatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad, untuk mencapai kesadaran tertingginya, saudaraku. Untuk mencapai, menemui kesadarannya sendiri, saudaraku. Atau lebih dekatnya lagi dikatakan menemui Tuhannya atau menemui Allahnya sendiri, saudaraku. Bisa dipahami kan, saudaraku? Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Maka kita nggak perlu takut untuk berinteraksi, untuk mengeksplorasi diri kita. Jadi kita nggak perlu takut untuk belajar sesuatu yang tidak sama dengan yang lainnya, saudaraku. Karena setiap yang kita temui itu pasti mengandung unsur perbedaan. Setiap saat yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan itu sudah berbeda-beda, saudaraku. Maka kita jangan takut dengan sebuah perbedaan. Karena belum tentu sesuatu itu buruk semua ataupun benar semua, saudara. Jadi kita harus mengambil kebenaran yang paling benar menurut kita di dalamnya. Begitu, saudaraku. Kita harus bijak menyikapi segala sesuatu itu agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita semua diberkati oleh Allah, diberikan sebuah kemudahan untuk menapaki tapaknya Rasulullah Muhammad SAW di muka bumi ini, untuk meniti jalannya beliau, untuk meniru caranya beliau sampai kepada Allah, walaupun tidak 100% seperti beliau, saudaraku, karena beliau memang makhluk pilihan, manusia pilihan dari Allah langsung, dan dibersihkan secara langsung, dibimbing pun secara langsung. Karena beliau memang tanpa guru, gurunya memang langsung pada dirinya sendiri, pada dirinya yang pribadi, pada kesadarannya sendiri. Beliau menapakinya seperti itu, saudara. Jadi kita harus meniti jalannya beliau, mengikuti jalannya beliau. Untuk apa? Ada maksud di sini yang jelas, saudara. Kenapa kita tidak boleh bergantung? Jadi maksudnya kita mengikuti Rasulullah itu agar kita tidak bergantung kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita qiyamu binafsi, berdiri pada diri sendiri.
tidak bergantung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kita membenci, saudaraku. Jangan dipahami salah, jangan disalahpahami, saudaraku. Tetapi karena bentuk kecintaan yang luar biasa, masa sih kita mau gendong sama Rasulullah? Masa sih kita sama-sama punya tubuh, sama-sama punya ruh, sama-sama punya nurani, punya cahaya pada dirinya sendiri, kemudian kita takut mengeksplor diri kita. Maka Rasulullah ini menganjurkan, saudaraku, berdiri pada dirimu sendiri dan menjadi dirimu sendiri. Jangan menjadi orang lain. Jangan gendong kepada orang lain. Kalau kita gendong kepada orang lain, mau jadi apa kita? Nah, begini-begini taklid, begini-begini taklid. Begini-begini mau minta perlindungan, sembunyi di bokong. Apa iya seperti itu? Mau terus-menerus seperti itu, saudaraku? Itu kan nggak benar, saudaraku. Kita harus bisa luas dalam berpikir, dalam berkesadaran kita harus luas, saudaraku. Jadi kita nggak perlu takut. Malah Rasulullah itu sangat senang ketika melihat umatnya itu bisa mengikuti jalannya dan tidak gendol kepada beliau. Begitu, saudaraku. Betul-betul berdiri menjadi dirinya sendiri, tidak menjadi orang lain. Paham ya, saudara, kita ini juga Muhammad, saudaraku. Sadari itu. Kita ini juga Muhammad, beliau Muhammad. Walaupun beliau adalah contoh yang sangat luar biasa. Nah, keluar biasaannya itu yang harus kita contoh, saudaraku. Yang harus kita ambil. Tetapi kita jangan menjadi beliau. Begitu maksudnya, saudaraku. Kita jangan menjadi Nabi Muhammad. Kenapa? Kita tidak bisa menjadi beliau. Karena kita bukan sosok beliau. Kita ini Muhammad yang lain, saudaraku. Dan kita pun tiada beda dengan beliau secara fisik, secara semuanya. Nggak ada beda, saudara. Semuanya sama. Jadi kita nggak perlu takut. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa barokah tersendiri buat kita semuanya. Dan menjadi hidayah, menjadi inayah, menjadi pertolongan buat kita untuk kita meniti ke dalam diri kita menggunakan buruk itu sendiri, saudaraku. Mungkin cukup sampai di sini, saudaraku. Kita kembalikan lagi semuanya kepada Sang Pencipta alam semesta, Sang Agung itu sendiri. Kita kembalikan semuanya, diri kita tiada apa-apanya, saudaraku. Diri kita lemah, diri kita bodoh, diri kita bisu, diri kita buta, diri kita tuli. Kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Karena semuanya dari Allah, milik Allah, bagi Allah, untuk Allah. Saudara. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.